wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil waqfi. Wa huwa lughatan al-habasu wa syar'an habasu malin mu'ayyanin qabilin lin nakli. Faslun utawi iki iku fasal fi ahkamil waqfi kang tetep ing dalem nerangaken pira-pira hukume waqaf. Fi ahkamil waqfi kang tetep ing dalem nerangaken pira-pira hukume waqaf. Wa huwa utawi al-waqfi lughatan ing dalem cara bahasa iku al-habasu ngeker, iku al-habasu ngeker, wa syar'an lan ing dalem cara syara iku habasu malin ngeker bondo, iku habasu malin ngeker bondo muayyanin kang den tentuaken, muayyanin kang den tentuaken qabilin kang nerimo lin nakli maring den pindah, lin nakli maring den pindah yumkinu kang kongang, yumkinu kang kongang opo al-intifa'u ngalap manfaat, opo al-intifa'u ngalap manfaat bihi kelawan malin, bihi kelawan malin ma'abaqai ainihi sertane tetepe kahanane malin, ma'abaqai ainihi sertane tetepe kahanane malin wa qat'ut tasarrufi lan mutus tasarruf, wa qat'ut tasarrufi lan mutus tasarruf. Qat'un ini sampean bisa baca dua wajah, bisa rafa atof pada habsu malin itu, atau sampean bisa dibaca jer nanti atofnya ke baqai aine. Wa qat'it tasarrufi lan mutus tasarruf fihi ing dalem malin ala ayyu sarrafa ing atase yen to den tasarrufaken apa malin, ala ayyu sarrafa ing atase yen to den tasarrufaken apa malin fi jihati khairin ing dalam arah-arah kebagusan, fi jihati khairin ing dalam arah-arah kebagusan. Alasane takorruban krono ngeparek, takorruban krono ngeparek ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala, ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil waqfi. Fasal ini menjelaskan tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan wakaf. Wakaf secara bahasa itu memiliki arti al-habasu, yaitu menahan, ngeker atau menahan. Sedangkan menurut syarak habasu malin muayyanin qabilin lin nakli, menahan satu harta yang tertentu, dan berarti jelas
qabilin linnaklih, yang bisa menerima untuk dipindah alihkan kepemilikannya. Yumkinul intifa'u bih, mungkin untuk diambil manfaat, artinya mubah, boleh menurut syariat, dan secara hissi, secara pandangan manusia itu bisa diambil manfaat, ma'abaqai ainihi, disertai tetapnya benda tersebut. Artinya benda tersebut dengan dipakai itu tidak berkurang. Wa qad'it tasarrufi fihi, dan memutus tasarruf, terkait harta tersebut, ala yusarrafa fi jihati khairin taqarruban. Nanti tujuan diputus tasarrufnya itu agar harta tersebut dialokasikan ke jalan kebaikan, diarahkan pada jalan kebaikan, tujunah taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin bikulah jelas akhirnya secara rinci dari setiap kalimat ta'rif ini. Pertama, yang kedua, habsu muayyanin atau habsu malin muayyan. Jadi dalam akad wakaf, harta yang ditahan itu harus ditentukan. Artinya ditentukan, tidak boleh samar, harus jelas. Ini yang dimaksud muayyan. Sehingga mengecualikan dua hal. Yang pertama yaitu harta yang mubham. Contohnya begini, saya mewakafkan kepada kamu salah satu di antara rumah saya. Ini contoh yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena barang yang akan diwakafkan itu belum muayyan, tidak ditentukan, tapi masih samar antara yang satu dengan yang satunya. Atau yang kedua, waqfu ma fid dhimmah, jabun ulama, mewakafkan harta yang masih berada di dalam tanggungan. Contohnya seperti, saya wakafkan kepadamu sebuah rumah yang sifatnya, ciri-cirinya begini, catnya warna ini, dan disebutkan beberapa kriteria terkait dengan rumah tersebut, tapi rumahnya belum ada di majelis akad itu. Kedua jenis barang yang akan diwakafkan tadi itu tidak mencukupi syarat untuk dijadikan sebagai barang wakafan. Karena syarat barang wakafan harus muayyan, jelas ditentukan, tidak ada kesamaran, dan di situ tidak masih berada dalam tanggungan. Karena ketika masih berada dalam tanggungan, kenapa kok tidak boleh? Memungkinkan barang yang disebutkan kriterianya itu tidak ada. Ini persis dalam akad salam. Saya pesan baju yang ukurannya demikian, modelnya begini, kainnya kain ini, terus ukurannya begini, warnanya begini. Ternyata barang yang dalam tanggungan tersebut, artinya dalam pesanan itu tidak ada. Kalau terjadi demikian berarti kan tidak pasti akan mengalami kerugian nantinya. Begitu juga dalam akad wakaf, itu barang sewakafaki harus jelas, tidak boleh dalam tanggungan. Yang kedua harus tidak boleh samar antara dua rumah. Satu di antara dua rumah itu termasuk contoh saya tak jelas pada nada ibu engkau di Quran dua, karena salah sitong di antara keduanya bingkok wakafakin kesampian. Maka sampean selaku mauquf alaih, orang yang menerima manfaat wakaf, itu pasti
bingung yang mana, yang satunya atau yang satunya lagi. Itu saya pertama. Yang kedua, mamlukin, barang sewakofakin harus dimiliki oleh sang wakif, pihak yang mewakafkan. Tidak boleh barang yang diwakafkan itu bukan miliknya. Contoh seperti barang hasil gosokan. Abajeng kang kuiru guna kanjana tanpa seizin kanjana, moro-moro wakofakin ke orang lain. Bukan haknya dan bukan miliknya. Atau barang hasil curian atau hasil rampok atau hasil begal dan seterusnya. Semua barang dalam contoh tersebut itu bukan milik, sehingga ini tidak bisa dimasukkan dalam akad wakaf. Qabilin linnaqli, barang yang diwakafkan itu harus bisa dipindahkan hak kepemilikannya. Karena barang nikah mela ampun wakafaki itu statusnya bukan miliknya si wakif. Contoh gula awakafaki kitab nikah kesetujuh para santri kantor. Setelah saya wakafkan kitab ini berarti status nikah kitab ini bukan milik saya sudah. Pindah kepemilikannya menjadi milik siapa? Gusti Allah, karena wakaf itu untuk Allah. Loh, para santri yang menikmati manfaat kitab ini apakah tidak bisa memiliki? Ya enggak, dia hanya mauquf alaih, hanya memanfaatkan barang yang diwakafkan. Contoh seperti masjid. Masjid itu ndin siapa? Setuju masjid saya wakafaki nikah ndin Gusti Allah, bukan hak perorangan. Bukan milik setiap orang. Masjid ejuan itu tidak boleh. Kayaknya karena dulu sempat ada kejadian ini kebodohan. Beda orang soki mentak keleroh nang Jawa Tengah itu. Saya dapat kabar ini tepan beri Kediri. Karena dia kaya, akhirnya menarik banyak sumbangan, separuh dari sumbangan itu dibiayai sendiri. Bangun masjid megah-megahan. Wajah masjid tak lama dia itu bangkrut. Belum sempat diwakafkan masjidnya. Karena belum sempat diwakafkan, akhirnya kekurangan dana untuk nutupin kebangkrutannya. Walhasil darmah masjidnya jual. Dan nikah satu-satunya sejarah yang mencatat ada penjualan masjid. Ini masya Allah, ini terjadi hal yang sangat dikhawatirkan ketika bangunan yang berserikat termasuk masjid milik bersama, artinya dimanfaatkan oleh banyak orang, itu jika tidak diwakafkan seperti sekolahan, madrasah, pondok pesantren, itu semuanya rata-rata diwakafkan. Pon itu qabilin linnaqli, sudah bisa menerima untuk dipindahkan hak kepemilikannya. Kemudian yumkinul intifa'u bih, barang yang diwakafkan itu mungkin untuk diambil manfaat. Ini ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, hissi, secara kasat mata. Contohnya wakafaki jeren untuk etompak, wakafaki jeren untuk apa? Biasanya ditunggang, itu kuda. Ternyata kuda yang diwakafkan itu lumpuh, bahkan berikor lumpuh. So kono sik budi tade kana. So kono sik budi tade kan sawon jeren berapa? 4. Tanang jeren. So kono 4 jan. Mentanang berapa? Berarti tandi tanang. Mentanang berapa? 2. So kono? Sekemak kena saya kewajilan. Saya budi. Berarti saya ada benih soko berarti.
Coba dimaklulah. Jeren. Seperti kuda yang tak punya kaki. Jeren nikah mentani soko wakafaki ke orang, apakah bisa diambil manfaat? Padahal tujuan untuk kuda diwakafkan untuk dikendarai, ya kan? Sementara kalau tidak punya kaki berarti tidak bisa diambil manfaat. Ini contoh barang wakaf yang tidak masuk. Atau bisa diambil manfaat tapi secara pandangan syara itu tidak diperbolehkan. Contoh mewakafkan alatul lahwi, alat lelahan atau alat musik. Alat musik itu menurut sebagian fuqaha memang haram. Contoh seharam kad darbuka, seperti darbuka, oning darbuka, celte. Ini bukan saya yang mengatakan, pendapat ulama semacam itu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan keharaman alat musik itu bukan secara zatiyah. Gitu ya, bukan secara zatiyah. Sehingga man musik melolong apa salah alat musik kan? Tapi akibat dari musik itulah musabab daripada musik itu yang menjadi acuan hukum keharumannya. Kalau musik mengandung unsur maksiat maka haram. Dan kalau musik mengandung unsur taat maka ya tidak haram. Seperti rebana dan seterusnya. Terbung boy, menetap budeng tegedeng. Pahyarin berartis abengkang misalkan, kerukun selebaran jadi kan, agoyang maka hukum terbengan haram. Buat siapa? Ya buat itu saja. Tak semuanya maksudnya. Dan ini kasih ya menurut pendapat sebagian ulama. Detik ini berpijak pada pendapat yang mengatakan haram. Mewakafkan alat musik yang diharamkan kepada orang lain itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Walaupun bisa diambil manfaat secara pandangan mata, secara kasat mata, maka itu tetap tidak bisa karena secara sudut pandang syariat tidak diperbolehkan. Dan manfaat yang bisa diambil ini bebas. Artinya boleh barang tersebut bisa memberikan manfaat seketika itu atau fil malih di masa yang akan datang. Contoh di sini awakofaki ambi jeren lah. Karena kelihatan contoh jeren. Wakaf jeren tapi ki bayi jeren itu boleh. Walaupun ketika lestarian wakaf jeren itu tidak bisa diambil manfaat karena masih kecil. Tompak te kening apa boleh? Kewe nolongin masak ya tak kira tahu masak. Pokoknya tadi aku ini dalam intinya. Tapi satu saat seiring berkembangnya waktu, bertambahnya usia, jeren itu bisa diambil manfaat. Jika demikian itu tetap boleh. Jadi manfaat yang bisa diambil tidak harus seketika itu, boleh di masa yang akan datang. Terus ma'abaqai ainihi, barang seambil manfaatnya atau barang yang diwakafkan itu secara umum itu tidak bisa berkurang zatnya. Sehingga tak boleh di situ kita mewakafkan sabun untuk digunakan mandi. Engkau wakafakin sabun ke saharul kangkui yang kui teban mandi, maka itu tidak boleh. Kenapa? Dengan menggunakan sabun tersebut pasti sabunnya, zatnya, barangnya itu pasti berkurang. Wakafaki lelen tidak bisa diambil manfaat tanpa mengurangi zatnya. Derma sekirat ngangkui lelen tapi tak luar. Tak bisa diakalnya. Jadi ngaki melolo pak cewek diin tasa solat. Ini tadi manfaat lelen kepada apa? Sabun lah misalnya katakan sabun kebai mandi. Dia remas sekiranya ngangkui sabun ngambil manfaat tapi tak kurang.
mandi buntun buka celingaki mulai. Tak bisa ngambil manfaat. Jadi dengan menghabiskan barangnya pasti manfaat bisa keluar. Nah, barang-barang yang tidak bisa awet itu artinya berkurang, nikah juga tak bisa diwakafkan. Terus bikot itasarruf. Berikutnya barang itu harus diputus tasarrufnya. Tasarruf itu pengelolaan barang tersebut, artinya ditransaksikan, itu tidak boleh. Jual belikan itu sudah diputus ketika sudah diwakafkan. Fi raqabatihi fi masrafin mubahin. Kemudian nikah kula macet takrif dalam sebagian pendapat ulama. Saya tidak baca di Fathul Qoribnya ini, tapi maksudnya sama. Terus dalam akad wakaf itu juga harus ada masrof. Masrof itu tempat pengalokasian barang wakafan. Barang wakafan itu mau dialokasikan kemana? Artinya mau diwakafkan untuk siapa? Itu harus ada. Baik min jihatil ammah untuk hal-hal yang umum seperti fuqara. Saya wakafkan kitab ini untuk seluruh orang-orang fakir, berarti siapapun yang memiliki status fuqara. Ini umum. Atau khusus, saya wakafkan ini kitab kepada Kiki atau Yasin, ini khusus. Jadi pengalokasian tempat arahan benda wakaf untuk digunakan itu harus ada. Kepada siapa? Mauquf alaihnya harus jelas. Walaupun toh nanti pada akhirnya andin aku nikah di Gusti Allah, sebetulnya nikah hukumnya berlawanan dengan Ihyaul Mawad. Mendiberin Ihyaul Mawad andin Allah, kandi merasa, ya kan? Bumi mati itu andin siapa? Pengiran. Bumi mati jika dihidupkan oleh manusia, maka sudah haknya manusia. Orang lain tidak boleh ngambil manfaat sembarangan. Harus izin kepada yang menghidupkan. Berarti izin pengiran dipindahkan kepada orang. Kalau wakaf itu punya manusia, setelah diwakafkan kembali milik Gusti Allah. Ini sebetulnya hukum berlawanan. Pun ini seputar masalah definisi dalam akad wakaf. Wal waqfu jaizun bi salasati syara'i. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Ada yang lupa rukunnya wakaf ini kepada 4 wakif orang saya wakaf, terus mauquf bareng saya wakafaki, beda mauquf alaih itu orang yang menikmati manfaatnya barang wakafan. Tempat pentasarrufkan tadi itu tempat pengalokasian barang wakaf kepada siapa? Untuk fuqara, digunakan untuk seluruh orang fakir, atau untuk para santri, atau untuk pribadi. Orang-orang yang menerima barang wakaf itu nyaman mauquf alaih, tapi bukan berarti dia memiliki, hanya bisa ngambil manfaat. Terus terakhir sekampak sigot, harus ada ijab dan qabul.